Aku diminta pergi. Bukan saat aku kuat, tapi justru saat kakiku gemetar dan tubuhku hampir menyerah. Hari itu, aku bahkan kesulitan berdiri, tapi tak ada yang bertanya aku baik-baik saja atau tidak. Yang ada hanya tatapan dingin, dan kata-kata yang membuatku sadar, aku bukan lagi bagian dari mereka. Aku tak tahu kemana harus pergi, yang ku tahu hanya satu. Jika aku bertahan di sana, aku akan hancur perlahan. Dan sejak hari itu, hidupku mulai berubah, dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Hari itu sebenarnya terlihat biasa saja dari luar. Matahari masih naik pelan dari balik atap rumah, suara motor tetangga terdengar seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa hidupku akan bergeser ke arah yang lebih gelap. Tapi tubuhku sudah lebih dulu memberi isyarat. Jauh sebelum kata-kata kejam itu keluar dari mulut mereka. Aku terbangun dengan napas berat, seolah dadaku diikat tali yang ditarik perlahan. Kepalaku berdenyut, bukan nyeri tajam, tapi tumpul dan menetap, seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Saat aku mencoba bangkit dari tempat tidur, kakiku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena lemah. Lemah yang tidak bisa kututupi dengan senyum atau alasan lelah biasa. Aku duduk lama di tepi ranjang, menunggu dunia berhenti berputar. Tanganku memegang kasur, berharap getaran di tubuhku mereda. Dalam hati aku berkata, sebentar saja, nanti juga kuat lagi. Aku selalu begitu. Selalu menyangkal tanda-tanda tubuhku sendiri. Karena aku tahu, di rumah ini, sakit bukan sesuatu yang bisa dimanja. Aku tetap berjalan ke dapur. Setiap langkah terasa berat, tapi aku memaksakan diri. Kompor dinyalakan, air dipanaskan. Tanganku sedikit gemetar saat memegang sendok. Aku menunduk, takut ada yang melihat. Takut mereka tahu aku mulai tidak sanggup. Suamiku duduk di ruang tengah, memainkan ponselnya. Aku melirik sebentar, berharap ia menoleh dan bertanya kenapa wajahku pucat. Tapi ia tidak melihat ke arahku. Seolah keberadaanku di dapur hanyalah bayangan yang lewat. Aku kurang enak badan, kataku pelan. Lebih seperti menguji, apakah kalimat itu akan ditangkap atau diabaikan. Ia hanya mengangguk singkat, tanpa menoleh. Jangan manja, jawabnya datar. Dua kata itu jatuh begitu saja, tapi rasanya seperti menimpa dadaku. Aku terdiam. Kata-kata itu menempel di kepalaku lebih lama daripada rasa sakit di tubuhku. Aku ingin menjelaskan bahwa ini bukan soal manja. Aku ingin berkata bahwa semalam aku bahkan sulit bernapas. Bahwa kepalaku seperti ditekan dari dalam. Tapi lidahku keluh. Pengalaman mengajariku satu hal, penjelasan hanya akan dianggap alasan. Pagi itu aku tetap beraktivitas. Menyapu, mencuci, membereskan rumah. Setiap kali aku berhenti sebentar untuk menarik napas, ada rasa bersalah yang menyelinap. Seolah aku sedang melakukan kesalahan besar dengan mendengarkan tubuhku sendiri. Menjelang siang, pandanganku mulai berkunang. Aku duduk di lantai dapur, bersandar ke lemari, mencoba menenangkan diri. Keringat dingin membasahi leherku. Dari ruang tengah, terdengar suara ibunya berbicara dengan nada pelan tapi jelas. Dari dulu juga begitu, katanya. Sedikit-sedikit sakit. Aku menutup mata. Bukan karena lemah, tapi karena tidak ingin air mataku jatuh di sana. Aku merasa kecil. Seperti beban yang perlahan disadari keberadaannya. Aku sadar saat itu, bukan hanya tubuhku yang mulai menyerah, tapi posisiku di rumah ini. Perlahan, tanpa suara, tanpa pertengkaran besar. Hanya dengan tatapan, bisikan, dan diam yang terlalu lama. Dan aku belum tahu, bahwa hari itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sore itu, aku tetap berdiri di depan kompor meski kepalaku terasa seperti dipukul pelan dari dalam. Bau minyak panas membuat perutku mual, tapi aku menahannya. Aku tahu, jika aku berhenti sekarang, akan ada tatapan tidak suka. Akan ada gumaman. Dan aku terlalu lelah untuk menghadapi itu semua. Aku memasak dengan gerakan pelan, hampir seperti orang tua yang takut salah langkah. Tanganku sempat gemetar saat menuang air, sebagian tumpah ke lantai. Aku berjongkok untuk mengelapnya, dan saat itulah dunia seperti miring. Aku harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Aku kenapa begini? Bisikku pada diri sendiri. Aku tidak berani memanggil siapapun. Pengalaman pagi tadi masih menempel jelas di kepalaku.
Kata manja itu seperti stempel yang sudah ditempelkan di dahiku. Aku takut jika aku mengeluh lagi, aku benar-benar akan dianggap berlebihan. Saat makan malam, aku duduk di ujung meja. Punggungku pegal, bahuku terasa berat. Aku makan pelan, hampir tidak berselera. Suamiku makan tanpa banyak bicara. Ibunya sesekali melirik arahku, lalu menghela napas panjang, seolah kehadiranku mengganggu ketenangan rumah. "Kamu kenapa makannya sedikit?" tanya suamiku akhirnya. Aku menelan ludah. "Gak enak badan dari pagi," jawabku hati-hati. Ia meletakkan sendoknya. Tatapannya tajam, bukan khawatir. "Kamu itu harusnya bersyukur. Banyak orang di luar sana lebih susah, tapi tetap kerja. Jangan sedikit-sedikit sakit." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Aku ingin bertanya, kalau aku benar-benar jatuh, apakah kamu masih akan bilang ini sedikit-sedikit? Tapi aku tidak berkata apa-apa. Malam itu aku membersihkan meja sendiri. Piring-piring terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah ke dapur seperti menarik beban di kaki. Saat akhirnya aku sampai di kamar, aku menjatuhkan diri ke kasur tanpa sempat berganti baju. Aku memejamkan mata, tapi rasa nyeri tidak ikut pergi. Kepalaku berdenyut semakin kuat, napasku pendek-pendek. Aku mencoba mengatur napas, menghitung pelan. 1, 2, 3. Tapi tubuhku tidak mau diajak bekerja sama. Aku teringat ibuku. Dulu, saat aku kecil dan demam, beliau akan duduk di samping ranjangku semalaman. Mengompres, membelai rambutku, berkata semuanya akan baik-baik saja. Ingatan itu membuat mataku panas. Bukan karena rindu, tapi karena perbandingan yang terlalu jauh dari hidupku sekarang. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena rasa mual yang hebat. Aku berlari ke kamar mandi, lututku hampir tak kuat menopang. Setelah itu, aku duduk lama di lantai kamar mandi, memeluk perutku sendiri. Dingin lantai merembes ke tulang, tapi aku tidak punya tenaga untuk berdiri. Aku tidak menangis keras. Tangisku tertahan. Seperti kebiasaan baru yang kupelajari. Aku takut suara tangisku dianggap drama. Aku takut jika aku terlalu jujur pada rasa sakitku, aku justru akan semakin dijauhkan. Pagi berikutnya, aku bangun lebih lambat. Tubuhku terasa seperti habis diperas. Saat aku keluar kamar, ibunya sudah berdiri di ruang tengah. "Kamu ini gimana sih?" katanya tanpa basa-basi. "Kerjaan rumah berantakan. Kalau memang gak sanggup, bilang dari awal." Aku menatap lantai. "Aku lagi sakit," jawabku lirih. Ia mendengus. "Sakit atau malas, sama saja kalau hasilnya begini." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang kuperkirakan. Aku merasa dipermalukan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Tidak ada ruang untuk menjelaskan. Tidak ada telinga yang mau mendengar. Aku kembali ke kamar dengan langkah tertatih. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tanganku sendiri. Tanganku yang dulu kuat, yang biasa bekerja tanpa mengeluh. Sekarang gemetar, seperti milik orang lain. Di titik itu, aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar masih punya tempat di sini? Atau aku hanya sedang menunggu waktu untuk disingkirkan pelan-pelan? Dan pertanyaan itu, tidak lama lagi akan dijawab dengan cara yang paling menyakitkan. Hari-hari setelahnya berjalan lambat, seolah waktu ikut lelah bersamaku. Tubuhku belum pulih, tapi suasana rumah sudah berubah lebih dulu. Aku bisa merasakannya dari cara mereka berbicara, dari pintu yang ditutup lebih keras dari biasanya, dari jeda panjang setiap kali aku masuk ke ruangan yang sama dengan mereka. Suamiku tak lagi banyak bicara padaku. Bukan diam yang cemas, tapi diam yang dingin. Jika dulu ia setidaknya masih bertanya apakah aku sudah makan, sekarang ia bahkan jarang menatap wajahku. Aku seperti perabot rumah yang keberadaannya hanya disadari saat mengganggu. Suatu pagi, aku memaksakan diri menyapu halaman. Matahari belum terlalu terik, tapi keringat dingin sudah membasahi punggungku. Napasku pendek-pendek. Aku berhenti sebentar, bertumpu pada gagang sapu. Dari balik jendela, aku melihatnya memperhatikanku. Sekilas, aku berharap ia akan keluar dan menyuruhku istirahat. Tapi yang ia lakukan justru menghela napas panjang. "Gak usah drama," katanya dari dalam rumah. "Kalau gak sanggup, ya jangan dikerjain."
Aku menoleh pelan. Kata-kata itu diucapkan tanpa teriak, tanpa marah. Justru itu yang membuatnya lebih menusuk. Seolah aku sedang berakting, seolah rasa sakit ini hanyalah cara murahan untuk mencari perhatian. Aku kembali menyapu, menelan semua perasaan yang naik ke tenggorokan. Setiap gesekan sapu dengan tanah terasa seperti mengikis harga diriku sendiri. Aku sadar, tatapannya padaku sudah berbeda. Tidak ada lagi rasa peduli. Yang ada hanya penilaian. Siang harinya, aku mendengar percakapan mereka dari kamar. Aku tidak berniat menguping. Tapi suara itu terlalu jelas untuk diabaikan. Dari awal kamu salah pilih, kata ibunya. Perempuan itu kelihatannya kuat, tapi ternyata gampang tumbang. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdegup keras. Aku ingin menutup telinga, tapi tubuhku membeku. Kamu juga lihat sendiri sekarang, lanjutnya. Belum apa-apa sudah sakit-sakitan. Nanti kalau tambah repot gimana? Ada jeda. Aku menahan napas, menunggu suamiku membelaku. Menunggu satu kalimat saja yang berkata aku tidak seburuk itu. Tapi yang terdengar justru suaranya, pelan dan berat. Iya. Aku juga capek. Kata capek itu menjatuhkanku lebih dalam daripada semua hinaan sebelumnya. Aku capek menahan sakit. Aku capek berusaha terlihat kuat. Tapi capekku tidak pernah dihitung. Sore itu, aku memberanikan diri bicara. Aku mendekatinya saat ia duduk sendirian. Aku benar-benar gak enak badan, kataku. Aku gak pura-pura. Ia menatapku. Tatapan yang membuatku gugup. Seperti sedang diadili. Kamu berubah, katanya akhirnya. Dulu kamu gak begini. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin tertawa pahit. Tentu saja aku berubah. Tubuhku berubah. Keadaanku berubah. Tapi apakah itu membuatku pantas diperlakukan seperti beban? Aku cuma butuh waktu buat sembuh, jawabku lirih. Ia menggeleng pelan. Masalahnya, aku nggak bisa nunggu orang yang tiap hari bikin rumah ini berat. Aku terdiam. Kata berat itu kembali muncul. Seolah aku adalah batu besar yang sengaja diletakkan di tengah jalan mereka. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi dinding kosong. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa dicintai di rumah ini. Bukan dicintai karena aku berguna, tapi dicintai apa adanya. Aku tidak menemukannya. Tubuhku kembali lemas. Tapi kali ini yang membuatku terjatuh ke kasur bukan hanya sakit. Ada rasa takut yang menyelinap. Takut bahwa posisiku di rumah ini sedang dipertanyakan. Takut bahwa keberadaanku sedang ditimbang, dihitung untung ruginya. Aku memejamkan mata, berusaha tidur. Tapi pikiranku terus berputar. Kata-kata mereka berulang-ulang terdengar di kepala. Salah pilih. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang membuat napasku semakin sesak. Mereka bukan lagi melihatku sebagai istri, melainkan sebagai masalah yang sedang menunggu solusi. Aku belum tahu solusi apa yang mereka pikirkan. Tapi firasatku mengatakan, aku tidak akan menyukainya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang menggantung di rumah ini sejak beberapa hari terakhir. Sesuatu yang tak pernah diucapkan secara terang-terangan, tapi terasa di setiap sudut. Aku bangun dengan tubuh yang masih lemah, tapi perasaan di dadaku jauh lebih sesak. Aku keluar kamar perlahan. Dari dapur terdengar suara piring beradu. Ibunya sudah di sana. Begitu melihatku, ia tidak menyapa. Tidak menoleh. Seolah aku tidak ada. Aku memberanikan diri duduk di kursi dekat meja. Bu, kataku pelan. Aku mau ke puskesmas nanti siang. Badanku masih nggak enak. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan yang membuatku mengecil. Ke puskesmas lagi? Katanya. Kamu kira berobat itu gratis? Aku terdiam. Aku tahu uang selalu menjadi senjata yang mudah diarahkan kepadaku. Padahal aku tidak pernah meminta lebih. Bahkan untuk berobat pun aku selalu menunggu sampai benar-benar tak sanggup. Saya cuma mau periksa. Jawabku hati-hati. Biar tahu kenapa badan saya begini. Ia tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Kenapa? Ya karena kamu nggak bisa jaga diri. Kurang kuat, kurang tahan. Dari dulu kelihatannya kamu itu ringkih.
Kata ringkih itu menempel di kepalaku. Seolah aku memang cacat sejak awal, hanya saja baru sekarang terlihat. Aku ingin membela diri, tapi suaraku seperti hilang. Setiap kata terasa sia-sia. Tak lama kemudian, suamiku keluar kamar. Aku menatapnya, berharap ada sedikit keberpihakan. Tapi sebelum aku sempat bicara, ibunya sudah lebih dulu membuka suara. "Ini istrimu makin hari makin aneh," katanya. "Sedikit-sedikit sakit. Rumah jadi nggak keurus." Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Aku ingin ia menyangkal. Ingin ia berkata aku sudah berusaha. Tapi ia hanya diam, mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada lelah. "Ya kamu juga harus introspeksi." Introspeksi. Kata itu jatuh begitu ringan, padahal isinya begitu berat. Seolah semua ini salahku. Seolah sakitku adalah hasil dari kurangnya usaha, bukan kondisi yang di luar kendaliku. "Aku sudah berusaha," kataku akhirnya. Suaraku bergetar. "Aku nggak sengaja sakit." Ia menatapku tajam. "Masalahnya, kamu bikin semua orang repot." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang lain. Repot. Aku selama ini hidup dengan satu tujuan, jangan merepotkan. Aku menahan sakit, menahan air mata, menahan keluhan. Tapi tetap saja aku dianggap beban. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Dadaku naik turun, napasku pendek. Aku duduk di lantai, bersandar ke ranjang. Tanganku gemetar hebat. Bukan hanya karena tubuhku lemah, tapi karena hatiku mulai runtuh. Siang harinya, aku mendengar suara tetangga datang. Aku tidak ikut keluar, tapi suara mereka cukup jelas. "Istrinya itu kenapa sih?" Suara seorang perempuan terdengar. "Sakit terus," jawab ibunya. "Padahal masih muda." Aku menutup mata. Kata-kata itu seperti penghakiman yang disebar pelan-pelan. Aku tidak hanya dianggap lemah di rumah ini, tapi juga di mata orang lain. Sore itu, suamiku masuk kamar. Aku berharap ia datang untuk bicara baik-baik, tapi nada suaranya dingin. "Kamu jangan bikin cerita ke orang-orang," katanya. "Aku nggak cerita apa-apa," jawabku pelan. "Tapi orang-orang jadi mikir macam-macam. Seolah kami jahat." Aku tertegun. Jadi sekarang aku bukan hanya sakit, tapi juga tertuduh. Seolah penderitaanku adalah strategi untuk mencari simpati. "Aku cuma sakit," kataku, hampir berbisik. "Kalau kamu terus begini," ia menghela napas, "keadaan bakal makin gak enak." Ia keluar sebelum aku sempat bertanya maksudnya apa. Malam itu aku berbaring dengan mata terbuka. Tubuhku panas dingin. Kepalaku berdenyut. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa narasi tentang diriku sedang dibentuk tanpa aku ikut bicara. Aku bukan lagi istri yang perlu dirawat. Aku mulai dilihat sebagai masalah yang harus dijelaskan. Sebagai kesalahan yang harus dicari penyebabnya. Dan di tengah sunyi malam itu, satu hal perlahan menjadi jelas di kepalaku. Kata-kata mereka bukan lagi sekadar keluhan. Itu sudah menjadi tuduhan. Dan tuduhan itu baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan aneh. Bukan hanya tubuhku yang lemah, tapi suasana rumah ini terasa seperti sedang menungguku berbuat salah. Seperti ada mata yang mengawasi, telinga yang siap menangkap setiap gerakku, lalu mengubahnya menjadi bahan penilaian. Aku duduk di tepi ranjang lebih lama dari biasanya. Kepalaku masih berat, tengkukku kaku. Tapi yang membuatku sulit berdiri bukan hanya sakit, melainkan rasa takut. Takut keluar kamar. Takut bertemu tatapan mereka. Takut mendengar kata-kata yang mungkin sudah disiapkan. Saat aku akhirnya keluar, rumah terlihat rapi. Terlalu rapi. Seolah seseorang ingin menunjukkan bahwa tanpaku pun semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Ibunya sedang duduk di ruang tamu bersama seorang kerabat perempuan. Begitu melihatku, percakapan mereka terhenti sejenak. "Ini orangnya," kata ibunya datar. Aku membeku. Kerabat itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya bukan ingin tahu, tapi mengukur. Seolah aku sedang diuji kelayakannya. "Katanya sering sakit ya?" Perempuan itu membuka suara. Padahal masih muda. Aku tersenyum tipis, refleks yang sudah kupelajari. "Iya, lagi nggak enak badan." Ia mengangguk pelan.
Perempuan itu harus kuat. Kalau gampang sakit, nanti suami kasihan. Kalimat itu diucapkan dengan nada menasihati, tapi bagiku terdengar seperti vonis. Aku mengangguk lagi, tak berani membela diri. Aku merasa kecil di tengah ruang tamu sendiri. Setelah perempuan itu pergi, ibunya menatapku tajam. Tuh kan, orang luar saja bisa menilai. Kamu itu bikin suami kamu kelihatan susah. Aku ingin bertanya, sejak kapan sakit menjadi aib? Tapi aku hanya menunduk. Setiap kata yang ingin keluar terasa percuma. Siang harinya, suamiku pulang lebih awal. Aku sedang duduk di kamar, mencoba memijat pelipisku. Ia berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak duduk. Kita perlu bicara, katanya. Nada itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengangguk. Kamu sadar nggak? Ia mulai. Sejak kamu sering sakit, rumah ini jadi ribut. Aku tertegun. Ribut gimana? Banyak omongan, jawabnya. Orang-orang nanya. Keluarga nanya. Seolah aku ini nggak bisa ngurus istri. Aku menelan ludah. Jadi ini tentang citra. Tentang pandangan orang. Bukan tentang aku yang terbaring lemah tiap malam. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, kataku. Aku cuma berusaha sembuh. Tapi keadaan kamu bikin semua jadi salah paham, katanya. Seolah semua masalah datang dari sini. Dari sini. Dari aku. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa empati di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanya kelelahan dan kejengkelan. Seolah aku adalah sumber dari semua ketidaknyamanan yang menumpuk. Kamu tahu nggak? Lanjutnya, ibu sampai mikir, mungkin kamu memang nggak siap jadi istri. Kalimat itu membuat napasku tersendat. Aku merasa seperti ditarik keluar dari diriku sendiri. Semua usahaku selama ini, semua yang kutahan, tiba-tiba diringkas menjadi satu kesimpulan kejam. Aku ingin berteriak. Ingin bertanya, apa arti siap menurut mereka? Siap untuk sakit tanpa suara? Siap untuk hancur tanpa mengeluh? Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat pelan, aku nggak pernah minta sakit. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Masalahnya, kamu jadi alasan. Alasan. Kata itu membuat dunia terasa berhenti sejenak. Alasan untuk apa? Aku tidak tahu pasti. Tapi aku bisa merasakannya. Aku sedang dijadikan pembenaran. Untuk kemarahan. Untuk kejengkelan. Untuk keputusan-keputusan yang mungkin sudah mereka bicarakan tanpa aku tahu. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kamar. Aku memandangi dinding, mendengarkan suara-suara di luar yang terasa semakin jauh. Aku sadar, posisiku di rumah ini bukan lagi sebagai seseorang yang butuh pertolongan. Aku telah berubah menjadi alasan. Alasan kenapa suasana tidak nyaman. Alasan kenapa omongan muncul. Alasan kenapa mereka lelah. Dan di tengah kesadaran itu, hatiku perlahan tenggelam. Karena jika seseorang sudah dianggap alasan, maka langkah selanjutnya biasanya bukan memperbaiki, melainkan menyingkirkan. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia menyusup pelan, seperti udara dingin di sela-sela pintu yang tak tertutup rapat. Awalnya hanya firasat, lalu menjadi pola. Aku mulai melihatnya dari cara mereka membicarakanku seolah aku tidak ada, dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat tanpa melibatkanku, dari ruang yang semakin sempit untuk keberadaanku. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh yang benar-benar tak bersahabat. Kepalaku terasa berat, tengkukku nyeri, dan saat aku duduk, pandanganku berkunang. Aku tahu aku butuh istirahat, tapi aku juga tahu, berdiam diri akan menambah daftar kesalahanku. Aku keluar kamar pelan-pelan. Dari dapur terdengar suara ibunya dan suamiku berbicara. Suara mereka rendah, tapi cukup jelas untuk didengar. Kamu nggak bisa terus begini, kata ibunya. Rumah ini bukan rumah sakit. Aku berhenti melangkah. Tanganku gemetar di gagang pintu. Aku tahu, jawab suamiku. Tapi mau gimana lagi? Kamu harus tegas, lanjutnya. Kalau dibiarkan, nanti kamu sendiri yang repot. Kata tegas itu membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku menelan ludah, berharap pembicaraan itu berhenti. Tapi justru berlanjut. Perempuan itu sudah nggak seperti dulu, kata ibunya lagi. Dulu rajin,
Sekarang apa-apa nggak sanggup. Kalau memang nggak kuat, jangan dipaksakan tinggal di sini. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terdengar seperti saran biasa, tapi aku tahu maknanya. Tinggal di sini bukan lagi hakku, melainkan toleransi yang bisa dicabut kapan saja. Aku masuk ke dapur dengan langkah ragu. Mereka terdiam sejenak. Tatapan ibunya padaku dingin, tanpa basa-basi. Kamu dengarkan, katanya. Tidak ada nada marah, justru terlalu tenang. Kami ini bukan gak peduli. Tapi kamu juga harus sadar diri. Sadar diri. Kata itu seperti palu yang memukul pelan tapi tepat sasaran. Saya cuma lagi sakit, Bu, jawabku lirih. Saya nggak niat nyusahin siapa-siapa. Ia menghela napas panjang. Masalahnya, keadaan kamu bikin semua orang nggak nyaman. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia tidak menatapku. Matanya tertuju ke lantai, seolah menghindari sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Kamu ngerti kan maksud ibu? Katanya akhirnya, tanpa mengangkat kepala. Aku ingin bertanya, mengerti yang mana? Mengerti bahwa aku tak lagi diinginkan? Mengerti bahwa sakitku dianggap kesalahan? Tapi suaraku tertahan di dada. Siang itu, aku mencoba membereskan pakaian. Bukan karena diminta, tapi karena ada dorongan aneh di dalam diriku. Seperti naluri untuk bersiap. Tanganku gemetar saat melipat baju. Aku menyadari betapa sedikitnya barang yang benar-benar milikku. Sisanya terasa seperti pinjaman. Ibunya masuk kamar tanpa mengetuk. Matanya langsung tertuju pada tumpukan pakaian di kasur. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku terkejut. Nggak kemana-mana, jawabku cepat. Cuma beresin. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan tapi jelas, kalau memang sudah nggak sanggup, jangan memaksakan diri bertahan di tempat yang bikin kamu tambah sakit. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi aku tahu isinya. Aku tahu itu bukan ajakan untuk sembuh, melainkan dorongan untuk pergi. Aku duduk di tepi kasur setelah ia pergi. Napasku berat. Dadaku sesak, bukan hanya karena kondisi tubuhku, tapi karena rasa ditolak yang begitu nyata. Tidak ada teriakan. Tidak ada pengusiran kasar. Hanya kalimat-kalimat yang disusun rapi, cukup sopan untuk tidak disebut kejam, tapi cukup tajam untuk melukai. Malamnya, suamiku duduk di ujung ranjang. Jarak kami terasa jauh meski hanya beberapa langkah. Kamu harus mikir, katanya. Keadaan kamu begini terus nggak baik buat semua orang. Aku menatapnya. Termasuk aku. Ia terdiam sejenak. Terutama kamu, jawabnya akhirnya. Jawaban itu seharusnya menenangkan. Tapi tidak. Karena yang kurasakan justru sebaliknya. Seolah aku sedang dipinggirkan demi alasan kebaikan yang mereka tentukan sendiri. Aku berbaring malam itu dengan mata terbuka. Tubuhku lelah, tapi pikiranku berisik. Aku memikirkan semua yang telah kukorbankan untuk rumah ini. Semua yang kutahan agar tidak merepotkan. Dan sekarang, aku sampai pada satu kesimpulan yang pahit tapi jelas. Aku tidak lagi dibutuhkan di sini. Bukan karena aku jahat. Bukan karena aku malas. Tapi karena aku lemah. Dan di rumah ini, kelemahan bukan sesuatu yang dirawat, melainkan sesuatu yang harus disingkirkan. Kesadaran itu menghantamku paling keras malam itu. Saat rumah sudah sepi, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, dan suara televisi dari ruang tengah tak lagi terdengar. Aku berbaring di ranjang dengan tubuh yang nyeri di setiap sendi, tapi rasa sakit fisik itu kalah oleh kekosongan yang menggerogoti dadaku. Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata. Tangisku seperti tertahan di tenggorokan, mengendap menjadi sesak yang tidak kunjung reda. Suamiku tidur membelakangi aku. Jarak di antara kami hanya selebar bantal, tapi rasanya seperti jurang yang dalam. Aku ingin menyentuh punggungnya, hanya untuk memastikan aku masih ada di hidupnya. Tapi tanganku tidak bergerak. Aku takut sentuhan itu akan ditolak, atau lebih buruk, diabaikan. Aku memandang langit-langit kamar yang gelap. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas terasa berat. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku berubah menjadi orang yang begitu tidak diinginkan? Aku teringat hari-hari awal pernikahan kami. Saat aku masih sehat, masih kuat,
Masih bisa tertawa tanpa memikirkan apakah tawaku akan dianggap berisik. Saat aku masih dipandang sebagai pasangan, bukan masalah. Sekarang, bahkan bernapas pun rasanya seperti kesalahan. Tengah malam, tubuhku mulai menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena demam yang naik pelan-pelan. Aku bangkit dengan susah payah, duduk di tepi ranjang. Pandanganku berkunang. Aku memegang dada, mencoba menenangkan napas yang mulai tak beraturan. Aku ingin membangunkannya. Ingin berkata aku tidak baik-baik saja. Tapi suara ibunya siang tadi terngiang jelas di kepalaku. Rumah ini bukan rumah sakit. Kalimat itu membuatku memilih diam. Aku berjalan tertatih ke kamar mandi. Lampu kecil menyala, memantulkan bayanganku di cermin. Wajahku pucat, mata cekung, rambutku kusut. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Segini tidak berharganya aku sekarang? Bisikku pelan pada bayangan itu. Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut. Lantai dingin menempel di kulitku, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin berhenti sejenak. Berhenti berusaha terlihat kuat. Berhenti berpura-pura bahwa semua ini baik-baik saja. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan deras, tapi pelan, satu-satu. Tangis yang nyaris tidak bersuara. Tangis orang yang takut jika suaranya didengar, ia akan disalahkan. Aku merasa sangat sendirian. Lebih sendirian daripada saat aku benar-benar sendirian. Karena kesepian yang paling menyakitkan adalah ketika kamu berada di tengah orang-orang, tapi tak satu pun benar-benar bersamamu. Aku kembali ke kamar menjelang subuh. Tubuhku lemas. Aku berbaring lagi di sisi ranjang, masih menjaga jarak. Aku memejamkan mata, berharap tidur bisa mencuri kesadaranku walau sebentar. Pagi datang tanpa ampun. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah gorden. Suamiku bangun lebih dulu, bersiap pergi tanpa sepatah kata pun. Aku membuka mata saat pintu kamar ditutup pelan. Tidak ada pamit, tidak ada tanya kabar. Aku bangun siang itu dengan tubuh yang lebih lemah dari hari-hari sebelumnya. Kepalaku berat, tenggorokanku kering. Aku tidak punya tenaga untuk bangkit. Aku hanya menatap jam dinding, menghitung waktu dengan napas yang pendek-pendek. Menjelang siang, ibunya masuk kamar. Ia berdiri di ambang pintu, tidak mendekat. "Kamu kenapa masih di tempat tidur?" tanyanya. "Saya pusing, Bu," jawabku lirih. Ia mengangguk singkat. "Begini terus juga nggak bisa." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit saja rasa iba. Tapi yang kulihat hanyalah ketegasan yang dingin. "Kamu harus mikir ke depan," lanjutnya. "Jangan sampai kamu makin merepotkan." Kalimat itu mengunci sesuatu di dalam dadaku. Aku mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena aku sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Setelah ia pergi, aku memejamkan mata lagi. Kali ini bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan diri. Aku sadar, aku sedang berada di titik terendah hidupku. Tubuhku sakit, hatiku remuk, dan tempat yang seharusnya menjadi perlindungan justru terasa paling berbahaya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Aku tidak tahu keputusan apa yang sedang mereka siapkan. Yang aku tahu hanya satu hal. Malam itu telah mengajarkanku bahwa kesendirian terburuk bukanlah ketika kamu pergi dari rumah, melainkan ketika kamu masih di dalamnya. Tapi sudah dianggap tidak ada. Pagi itu aku bangun dengan perasaan aneh. Bukan kaget, bukan takut. Lebih seperti kosong. Tubuhku masih lemah, kepalaku masih berat, tapi hatiku justru terasa mati rasa. Seolah semua yang terburuk sudah terjadi semalam, dan hari ini hanyalah kelanjutannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung berusaha berdiri. Aku tidak memaksa diri. Aku hanya duduk, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bukan ketukan ragu, tapi ketukan yang terukur. Seperti orang yang sudah menyiapkan kalimatnya. Keluar sebentar. Suara suamiku terdengar dari luar. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Ia berdiri di sana, tidak sendirian. Ibunya ada di belakangnya. Posisi mereka membuatku merasa seperti anak kecil yang dipanggil untuk dimarahi. Kami duduk di ruang tengah. Aku di ujung sofa, mereka di seberang.
Jarak di antara kami cukup jauh untuk membuatku merasa terpisah. Tidak ada basa-basi. Kami sudah bicara. Suamiku membuka suara. Nadanya datar, terlalu tenang. Soal keadaan kamu. Aku menunduk. Jantungku berdetak pelan, tapi teratur. Anehnya, aku sudah bisa menebak ke arah mana pembicaraan ini akan pergi. Kami pikir, lanjutnya, akan lebih baik kalau kamu istirahat di tempat lain dulu. Kata-kata itu melayang di udara beberapa detik sebelum benar-benar masuk ke kepalaku. Tempat lain? Aku mengulang pelan. Ibunya ikut bicara. Suaranya lembut tapi dingin. Maksudnya, kamu pulang saja dulu. Biar fokus sembuh. Di sini suasananya nggak mendukung. Aku menatap mereka bergantian. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya keputusan. Pulang kemana? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Itu bisa kamu pikirkan, jawab suamiku cepat. Yang penting sekarang kamu jangan di sini dulu. Jangan di sini dulu. Kalimat itu terdengar sementara, tapi aku tahu artinya lebih dalam. Aku tahu tidak ada jaminan aku akan kembali. Tidak ada kepastian. Hanya dorongan untuk menghilang dengan rapi. Aku masih istri kamu, kataku pelan. Aku bahkan tidak tahu kenapa kalimat itu keluar. Mungkin karena aku ingin mengingatkan diriku sendiri. Ia menghela napas. Justru karena itu. Aku nggak mau keadaan makin runyam. Runyam. Aku tersenyum kecil. Pahit. Jadi keberadaanku sudah sejauh itu dampaknya. Aku ingin bertanya, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang bertanya bagaimana keadaanku hari ini? Apakah kepalaku masih pusing? Apakah aku masih muntah? Tapi aku tahu jawabannya. Itu tidak lagi penting. Aku nggak kuat jalan jauh, kataku jujur. Badanku masih lemah. Ibunya mengangguk singkat. Kami nggak nyuruh kamu hari ini juga. Tapi secepatnya. Secepatnya. Kata itu mengunci semua harapan kecil yang masih tersisa di dadaku. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka berdiri lebih dulu. Aku masih duduk di sofa, menatap lantai. Rasanya seperti baru saja kehilangan rumah. Tapi tidak diizinkan menangis. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Tanganku gemetar saat aku duduk di tepi ranjang. Semua terasa tidak nyata. Tapi setiap sudut kamar ini tiba-tiba terasa asing. Seolah aku hanya tamu yang waktunya sudah habis. Aku membuka lemari. Mulai memasukkan pakaian ke dalam tas kecil. Bukan karena aku sudah siap pergi. Tapi karena tubuhku bergerak sendiri. Seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Setiap lipatan baju terasa berat. Setiap barang yang kumasukkan terasa seperti melepaskan bagian dari hidupku. Aku berhenti sejenak, duduk di lantai, napasku memburu. Dadaku sesak, tapi air mata tidak keluar. Aku mendengar suara mereka di luar kamar. Tertawa kecil. Membicarakan hal lain. Dunia mereka berjalan normal. Sementara duniaku runtuh pelan-pelan. Sore itu, aku duduk sendirian di kamar. Tas kecil sudah siap di sudut ruangan. Aku memandanginya lama. Benda sederhana itu kini menjadi simbol bahwa aku sudah tidak punya tempat di sini. Aku belum pergi. Tapi aku sudah diminta pergi. Dan di saat tubuhku tidak lagi kuat. Di saat aku paling butuh dipertahankan. Aku justru dilepas dengan alasan kebaikan. Aku tidak tahu kemana aku akan melangkah. Aku tidak tahu apakah aku akan sanggup. Yang aku tahu hanya satu hal. Hari itu, aku tidak lagi dianggap bagian dari rumah ini. Kesadaran itu akhirnya menemukan bentuknya pagi berikutnya. Bukan lewat kata-kata baru, bukan lewat pertengkaran, tapi lewat sikap yang berubah total. Aku bangun dengan tubuh yang masih lemah. Tapi suasana rumah sudah seperti bersiap menyambut kepergianku. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang menanyakan kabar. Aku seperti bayangan yang menunggu waktu untuk benar-benar hilang. Tas kecil itu masih ada di sudut kamar. Aku memandanginya lama. Aku berharap seseorang akan masuk, duduk di sampingku, dan berkata aku tidak perlu pergi. Bahwa aku masih punya tempat. Tapi pintu kamar tetap tertutup. Aku bangkit perlahan. Setiap gerakan membuat kepalaku berdenyut. Kakiku terasa seperti bukan milikku sendiri. Aku mandi dengan air hangat, berharap bisa menguatkan tubuhku sedikit. Air mengalir di punggungku,
bercampur dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis keras. Aku hanya berdiri di bawah air, membiarkan semuanya keluar tanpa suara, seperti caraku bertahan selama ini. Saat aku keluar kamar dengan tas di tangan, ibunya sedang duduk di ruang tamu. Ia menoleh sekilas, lalu kembali melihat televisi. Tidak ada larangan. Tidak ada perpisahan. Suamiku berdiri di dekat pintu. Ia sudah rapi. Seolah hari ini hanya hari biasa baginya. Kamu yakin mau pergi sekarang? Tanyanya. Nada suaranya datar, lebih terdengar seperti formalitas. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu harus kemana, tapi aku nggak bisa lama-lama di sini. Ia mengangguk singkat. Jaga diri. Dua kata itu terdengar hampa. Tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman tangan. Tidak ada permintaan maaf. Aku berdiri sebentar di depan pintu, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Aku melangkah keluar. Cahaya matahari pagi menyilaukan mataku. Udara terasa berbeda. Lebih luas, tapi juga lebih dingin. Kakiku gemetar saat menuruni anak tangga. Bukan hanya karena tubuhku lemah, tapi karena hatiku belum siap menerima kenyataan ini. Aku berjalan pelan menyusuri jalan depan rumah. Setiap langkah terasa berat. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut jika aku menoleh, aku akan runtuh. Beberapa tetangga melihatku. Ada yang menatap heran, ada yang pura-pura tidak melihat. Aku bisa membayangkan bisikan yang akan muncul nanti. Aku bisa membayangkan cerita yang akan beredar, versi yang tidak pernah menanyakan perasaanku. Aku naik angkutan dengan tangan gemetar. Duduk di pojok, memeluk tas kecil itu erat-erat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya tahu aku harus menjauh dari tempat yang membuatku merasa tidak diinginkan. Di perjalanan, kepalaku semakin pusing. Pandanganku berkunang. Aku menutup mata, mencoba menenangkan napas. Aku merasa sangat lelah. Lelah menahan sakit. Lelah menjelaskan. Lelah berharap. Aku turun di satu tempat yang terasa asing. Aku duduk di bangku pinggir jalan, menunduk, mencoba mengumpulkan tenaga. Dunia terasa berisik, tapi aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Tanganku ragu. Ada beberapa nama yang terlintas di kepalaku. Tapi aku tidak tahu harus menghubungi siapa. Aku takut dianggap mengeluh. Aku takut merepotkan orang lain seperti tuduhan yang selama ini kuterima. Akhirnya aku menyimpan kembali ponsel itu. Aku duduk lama di sana. Sampai matahari semakin tinggi. Tubuhku semakin lemah. Aku menahan mual, menahan pusing. Tapi aku tidak ingin kembali. Tidak ada lagi tempat bagiku di rumah itu. Aku merasa gagal. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang seharusnya bisa bertahan. Aku merasa kecil, tidak berharga, seperti barang yang dikembalikan karena rusak. Namun di tengah rasa hancur itu, ada satu pikiran yang muncul pelan-pelan. Pikiran yang belum berani kusebut harapan, tapi cukup kuat untuk membuatku tetap duduk dan bernapas. Aku memang diusir saat aku lemah. Aku memang pergi dengan tubuh gemetar. Tapi aku masih hidup. Dan mungkin, hanya mungkin, kehidupan yang tersisa ini masih bisa kuperjuangkan. Meski harus dimulai dari titik paling rendah yang pernah kurasakan. Aku duduk lama di bangku pinggir jalan itu, menatap orang-orang yang lalu lalang tanpa saling mengenal. Tidak ada yang tahu aku baru saja kehilangan rumah. Tidak ada yang tahu tubuhku sedang berjuang menahan sakit. Di mata mereka, aku hanya satu dari sekian banyak orang yang lewat hari itu. Dan entah kenapa, itu sedikit menenangkan. Aku akhirnya memberanikan diri membuka ponsel lagi. Tanganku masih gemetar. Tapi kali ini bukan hanya karena tubuhku lemah. Ada rasa takut yang berbeda. Takut ditolak. Takut dianggap menyusahkan. Takut mengulang rasa yang sama. Nama kakakku muncul di layar. Sudah lama kami jarang berkomunikasi. Bukan karena bertengkar, tapi karena hidup masing-masing terlalu sibuk. Aku menatap namanya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku menekan panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terangkat. Halo. Suara itu membuat dadaku sesak seketika. Aku membuka mulut, tapi yang keluar hanya napas berat. Kamu kenapa? Tanyanya.
Nada suaranya berubah. Kalimat sederhana itu memecahkan pertahananku. Aku tidak langsung menjawab. Air mataku jatuh duluan. Aku menangis tanpa kata-kata, tanpa cerita yang runtut. Hanya isak pelan yang jujur. "Di mana kamu?" tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. Aku menyebutkan lokasi seadanya. Tidak sampai 10 menit, ia berkata akan menjemput. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Lega, tapi juga malu. Aku benci perasaan harus bergantung pada orang lain. Apalagi setelah sekian lama berusaha terlihat kuat. Saat ia datang, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri di pantulan kaca mobil. Wajahku pucat, mataku bengkak. Aku masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, ia tidak mendesakku bercerita. Ia hanya sesekali melirik arahku, memastikan aku masih sadar. Aku dibawanya ke rumah kontrakannya. Tempat kecil, sederhana, tapi bersih. Saat aku duduk di sofa, tubuhku langsung terasa berat. Seolah baru sekarang aku mengizinkan diri sendiri untuk berhenti. "Kamu kelihatan sakit," katanya pelan. Aku mengangguk. "Sudah lama." Ia tidak bertanya kenapa. Tidak bertanya kenapa aku bisa sampai seperti ini. Ia hanya membuatkan teh hangat, menyelimutiku, dan berkata aku bisa beristirahat. Malam itu aku tidur lama. Bukan tidur yang nyenyak, tapi tidur karena kelelahan. Saat aku terbangun, tubuhku masih sakit, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada desakan. Tidak ada bisikan. Pagi harinya, aku dibawa ke dokter. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku duduk di ruang tunggu tanpa rasa bersalah. Aku menjelaskan semua keluhanku dengan jujur. Dokter itu mendengarkan, mengangguk, tidak memotong, tidak menyalahkan. "Kamu kecapean dan kondisi tubuhmu drop," katanya. "Ini bukan hal sepele." Kalimat itu sederhana, tapi membuat mataku panas. Bukan karena diagnosanya, tapi karena akhirnya ada yang mengakui bahwa apa yang kurasakan itu nyata. Aku minum obat teratur. Aku istirahat. Hari-hari berjalan pelan. Sangat pelan. Kadang aku masih menangis di malam hari, memikirkan bagaimana hidupku bisa berubah begitu drastis. Kadang rasa marah muncul, lalu tenggelam lagi menjadi lelah. Beberapa hari kemudian, pesan masuk dari suamiku. Sing. Menanyakan keadaanku. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya formalitas yang terasa terlambat. Aku membaca pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus menjelaskan apapun. Aku mulai menyadari sesuatu. Selama ini aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku layak dipertahankan. Sampai lupa bahwa aku juga berhak diperlakukan dengan layak. Aku memang sendirian sekarang. Tidak punya rumah yang bisa kusebut milik sendiri. Tidak punya kepastian. Tapi aku punya tubuh yang perlahan pulih, dan hati yang mulai belajar bernapas tanpa rasa takut. Aku belum kuat. Aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku bertahan. Hari demi hari. Dengan cara yang sederhana. Dan di tengah kesunyian yang baru ini, aku mulai melihat satu kebenaran kecil yang dulu tertutup oleh rasa bersalah dan takut ditinggalkan. Kadang, pergi bukan berarti kalah. Kadang, dijauhkan justru menyelamatkan. Dan mungkin, tanpa kusadari, ini adalah awal dari kebenaran yang selama ini tak pernah ingin mereka dengar. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa suara keras. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada tuduhan. Tapi justru dalam keheningan itu, tubuhku mulai berbicara dengan cara yang lebih jujur. Aku bangun pagi tanpa rasa takut akan dimarahi karena terlalu lama di tempat tidur. Aku makan tanpa harus merasa bersalah. Aku beristirahat tanpa mengukur apakah istirahatku dianggap berlebihan. Tubuhku belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia tidak lagi dipaksa. Setiap pagi, kakakku berangkat bekerja setelah memastikan aku sudah minum obat. Ia tidak mengawasi, tidak mengatur. Ia hanya peduli. Dan aku baru sadar betapa lamanya aku hidup tanpa rasa itu. Aku mulai bisa berjalan lebih jauh tanpa pusing. Nafasku tidak lagi sesempit sebelumnya. Kepala masih sering berat, tapi tidak sampai membuatku terjatuh. Perubahan kecil itu membuatku terdiam lama di depan cermin suatu pagi. Aku terlihat hidup.
Bukan karena aku tiba-tiba bahagia, tapi karena beban yang menindih tubuhku sudah berkurang. Aku baru sadar, sebagian besar sakitku dulu bukan hanya dari tubuh, tapi dari tekanan yang tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Suatu siang, saat aku duduk di teras kontrakan kecil itu, tetangga sebelah menyapaku. Kami mengobrol ringan. Ia tidak tahu ceritaku. Tidak tahu aku diusir. Tidak tahu aku sakit. Dan anehnya, aku tidak merasa perlu menjelaskan. Aku mulai menikmati menjadi orang biasa. Tanpa label. Tanpa penghakiman. Beberapa hari kemudian, pesan dari ibu mertuaku masuk. Lebih panjang dari sebelumnya. Isinya tentang orang-orang yang mulai bertanya. Tentang tetangga yang penasaran kenapa aku tidak terlihat lagi. Tentang omongan yang mulai berbalik arah. Kamu kemana sebenarnya? Tulisnya. Orang-orang mikir yang aneh-aneh. Aku membaca pesan itu pelan. Tidak ada pertanyaan tentang kesehatanku. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kekhawatiran tentang pandangan orang lain. Aku meletakkan ponsel. Hari itu aku tidak menangis. Aku hanya merasa lelah dengan pola yang sama. Keesokan harinya, kakakku bercerita bahwa ada kerabat jauh yang menanyakan kondisiku. Katanya, mereka dengar aku sakit cukup parah, tapi tidak dirawat dengan baik. Aku terdiam. Ternyata, cerita tidak selalu bisa dikendalikan. Kebenaran memang lambat, tapi ia tidak pernah berhenti berjalan. Dan kali ini, ia berjalan tanpa aku harus membela diri. Aku mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah berani kupikirkan. Jika aku memang sepenuhnya salah, seharusnya keadaanku memburuk saat aku pergi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhku membaik. Tidurku lebih nyenyak. Napasku lebih panjang. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Suamiku kembali menghubungiku. Kali ini bukan sekadar menanyakan kabar. Ia mulai bercerita tentang ibunya yang mulai sering mengeluh, tentang rumah yang katanya terasa sepi, tentang dirinya yang katanya lelah. Aku membaca pesannya tanpa emosi berlebih. Dulu, pesan seperti itu akan membuatku merasa bersalah. Sekarang, aku hanya melihatnya sebagai cerita yang terlambat. Ia tidak bertanya apakah aku siap kembali. Ia hanya menceritakan ketidaknyamanannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menempatkan diriku sebagai solusi atas kelelahan orang lain. Aku mulai menulis. Bukan untuk dikirim ke siapapun. Hanya untuk diriku sendiri. Aku menuliskan apa yang kurasakan selama ini, tanpa sensor. Aku menuliskan ketakutan, kemarahan, dan kesedihan yang dulu tidak pernah mendapat tempat. Menulis itu membuatku sadar betapa seringnya aku menghapus diriku sendiri demi dianggap baik. Sore itu, aku duduk sendirian, memandang langit yang mulai gelap. Aku merasa masih rapuh, tapi tidak hancur. Ada jarak antara aku dan luka-lukaku sekarang. Jarak yang memberiku ruang untuk berpikir. Aku tidak lagi terburu-buru ingin kembali. Tidak juga ingin membalas apapun. Aku hanya ingin sembuh, sepenuhnya. Dan di tengah proses itu, aku mulai mengerti satu hal yang selama ini kabur. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang pelan. Melalui tubuh yang membaik. Melalui jarak yang menenangkan. Melalui hidup yang ternyata lebih ringan. Saat kita berhenti memaksakan diri untuk bertahan di tempat yang salah. Kesadaran itu tidak langsung membuatku kuat. Tapi ia membuatku jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itu perlahan mengubah cara aku melihat masa lalu. Aku mulai mengingat kembali hari-hari terakhirku di rumah itu, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan jarak yang lebih jernih. Aku tidak malas. Aku tidak berlebihan. Aku memang sakit. Kalimat-kalimat itu berulang di kepalaku seperti pengakuan yang akhirnya menemukan tempatnya. Suatu pagi, kakakku pulang dengan wajah sedikit heran. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di seberangku. Tadi aku ketemu tetanggamu, katanya hati-hati. Aku menatapnya. Jantungku berdegup pelan. Dia tanya kenapa kamu bisa sakit parah tapi malah disuruh pulang. Lanjutnya. Katanya sekarang orang-orang mulai ngomong. Aku terdiam. Ada perasaan aneh yang muncul. Bukan senang. Bukan puas. Lebih seperti campuran antara sedih dan lega. Sedih karena kebenaran ini seharusnya tidak perlu sampai dibicarakan orang.
Lega karena akhirnya, aku tidak lagi sendirian memikul cerita ini. Ternyata, ada yang melihat aku pergi dengan tubuh gemetar. Ada yang ingat wajah pucatku pagi itu. Ada yang mulai bertanya-tanya kenapa seorang istri yang sakit justru harus pergi. Dan semua itu terjadi tanpa aku membuka mulut. Pesan-pesan mulai masuk. Dari kerabat jauh. Dari orang yang dulu hanya menyapaku sekilas. Mereka bertanya pelan-pelan, dengan nada ragu, seolah takut menyinggung. Kamu beneran sakit ya waktu itu? Kok kamu nggak dirawat di rumah sendiri? Aku membalas seperlunya. Tidak panjang. Tidak menyudutkan siapapun. Aku tidak ingin balas dendam lewat cerita. Aku hanya menjawab dengan jujur, dan berhenti di situ. Kejujuran ternyata cukup. Suamiku kembali menghubungiku. Kali ini nadanya berbeda. Tidak lagi sekadar bercerita tentang lelahnya. Ada kegelisahan yang terselip di setiap kalimatnya. Sekarang banyak yang nanya. Tulisnya. Aku jadi nggak enak. Aku membaca pesan itu lama. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku panik. Aku akan buru-buru menjelaskan, menenangkan, menyelamatkan wajahnya di depan orang lain. Sekarang, aku hanya menarik napas. Aku tidak membalas. Bukan karena aku ingin menghukumnya. Tapi karena aku sadar, aku tidak lagi bertanggung jawab atas rasa tidak enaknya. Beberapa hari kemudian, ibunya menelepon. Nada suaranya terdengar dibuat-buat hangat. Kamu di mana sekarang? Tanyanya. Di rumah kakak, jawabku singkat. Oh, orang-orang bilang kamu sakit parah. Aku menunggu. Menunggu satu kalimat yang tak kunjung datang. Bukan permintaan maaf. Bahkan bukan penyesalan. Hanya penjelasan panjang tentang omongan orang, tentang nama baik keluarga, tentang betapa tidak nyamannya situasi sekarang. Aku mendengarkan dalam diam. Kalau kamu bisa jaga omongan, katanya akhirnya, semua ini nggak akan melebar. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku berhenti. Jadi bahkan sekarang pun, aku masih dianggap sumber masalah. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku tidak lagi menutupinya. Aku nggak cerita ke siapa-siapa, jawabku pelan. Aku cuma sembuh. Telepon itu berakhir tanpa jawaban. Aku meletakkan ponsel dengan tangan yang tenang. Tidak gemetar. Tidak sesak. Aku merasa sedih. Tapi bukan sedih yang menghancurkan. Lebih seperti duka yang sudah lama seharusnya kuterima. Malam itu aku menulis lagi. Kali ini bukan tentang luka, tapi tentang batas. Tentang bagaimana selama ini aku hidup dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah. Bahwa menjadi istri berarti meniadakan diri sendiri. Dan aku sadar, itu keliru. Kebenaran memang mulai muncul. Tapi bukan untuk mempermalukan siapapun. Ia muncul untuk menunjukkan satu hal sederhana. Aku tidak gila, tidak berlebihan, dan tidak salah karena jatuh sakit. Aku hanya berada di tempat yang salah. Dengan orang-orang yang tidak tahu cara merawat kelemahan. Aku duduk di depan jendela malam itu, memandang lampu-lampu kota yang redup. Ada ketenangan aneh yang mengisi dadaku. Aku tahu, cerita ini belum selesai. Akan ada keputusan. Akan ada percakapan yang lebih berat. Tapi satu hal sudah pasti sekarang. Cerita tentang diriku tidak lagi sepenuhnya mereka pegang. Kebenaran sudah keluar dari kamar sempit itu. Berjalan pelan di luar sana. Dan aku, akhirnya tidak perlu lagi mengejarnya. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh pelan, dari hari ke hari, dari setiap napas yang terasa lebih ringan, dari setiap pagi yang kulewati tanpa rasa takut akan disalahkan. Aku tidak bangun lalu berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak akan kembali. Aku hanya berhenti mempersiapkan diri untuk pulang. Kesadaran itu datang saat aku berdiri di depan lemari kecil di rumah kakakku, melipat pakaian yang sudah kering. Gerakanku pelan, tubuhku belum sepenuhnya kuat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tanganku tidak gemetar. Kepalaku tidak dipenuhi kecemasan. Aku melipat baju dengan tenang, seperti orang yang tahu kemana ia akan melangkah selanjutnya. Aku sadar, selama ini aku selalu hidup dengan mode siaga. Siaga untuk dimarahi. Siaga untuk disalahkan. Siaga untuk membuktikan bahwa aku layak. Dan sekarang, semua itu tidak ada. Suamiku kembali mengirim pesan. Kali ini lebih panjang. Ia bertanya kapan aku akan pulang.
Katanya, keadaan sudah lebih tenang. Katanya, ibunya juga sudah mulai bisa mengerti. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti pintu yang dibuka sedikit, cukup untuk membuatku tergoda masuk kembali. Aku membaca pesannya berulang kali. Aku tidak langsung menjawab. Aku menaruh ponsel di meja, lalu duduk diam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku rindukan dari rumah itu? Jawabannya membuatku terdiam lama. Aku tidak rindu rumahnya. Aku tidak rindu suasananya. Aku tidak rindu cara aku diperlakukan. Yang kurindukan hanyalah versi diriku yang dulu. Versi yang berharap semuanya bisa baik-baik saja jika aku cukup sabar. Dan versi itu sudah terlalu lelah. Malam itu, aku membalas pesannya dengan singkat. Tidak menyalahkan. Tidak menjelaskan panjang lebar. Aku masih butuh waktu untuk fokus sembuh. Tulisku. Aku belum siap kembali. Pesan itu terkirim, dan aku menunggu. Menunggu rasa bersalah datang seperti biasanya. Menunggu dadaku sesak. Menunggu pikiranku dipenuhi ketakutan. Tapi tidak ada. Yang ada justru keheningan yang tenang. Hari-hari berikutnya, aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk diriku sendiri. Aku bangun pagi dan berjalan sebentar di sekitar rumah. Aku duduk di teras, menikmati sinar matahari tanpa merasa harus segera masuk dan bekerja. Aku belajar mendengarkan tubuhku, bukan memerintahkannya. Suatu sore, kakakku duduk di sampingku. Ia tidak bertanya banyak. Hanya berkata satu hal yang menancap dalam-dalam di dadaku. Kamu kelihatan lebih hidup sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi jujur. Dan aku tahu, ia benar. Ibuku menelepon beberapa hari kemudian. Suaranya bergetar saat mendengar ceritaku. Ia tidak memarahi. Tidak menyuruhku kembali. Ia hanya berkata, kalau kamu lelah, istirahatlah. Jangan ulangi kesalahan ibu dulu. Aku menangis setelah telepon itu ditutup. Tangis yang bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku diizinkan berhenti. Tekanan dari pihak sana masih ada. Pesan-pesan tidak langsung. Sindiran halus. Cerita tentang orang-orang yang bertanya. Tapi semuanya terasa lebih jauh sekarang. Seolah mereka berbicara dari ruangan lain yang pintunya sudah kututup perlahan. Aku tidak membenci mereka. Aku juga tidak memaafkan dengan cepat. Aku hanya menjaga jarak. Karena aku sadar, kembali bukan sekadar soal tempat. Kembali berarti kembali menjadi versi diriku yang lama. Versi yang menelan sakit demi disebut kuat. Versi yang menghilang demi kenyamanan orang lain. Dan aku tidak ingin menjadi orang itu lagi. Suatu malam, aku duduk sendiri, menulis daftar sederhana di buku kecil. Bukan rencana besar. Hanya hal-hal yang ingin kulakukan tanpa rasa takut. Menjaga kesehatan. Mencari kerja ringan saat tubuhku siap. Mengatur hidupku sendiri. Daftar itu pendek. Tapi untuk pertama kalinya, semuanya tentang aku. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Aku tidak tahu apakah pernikahan ini akan bertahan. Aku tidak tahu apakah aku akan dimengerti sepenuhnya. Tapi aku tahu satu hal yang paling penting. Aku tidak kembali, bukan karena dendam. Bukan karena keras kepala. Melainkan karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Dan keputusan itu, meski sunyi, adalah bentuk keberanian. Yang paling lama ku pelajari. Keberanian itu tidak datang dengan suara keras atau langkah besar. Ia datang saat aku duduk sendirian di pagi hari, meminum teh hangat sambil merasakan napasku yang kini lebih teratur. Tidak ada rasa tergesa. Tidak ada kecemasan yang biasanya menempel di dada sejak aku membuka mata. Aku mulai mengerti. Selama ini aku keliru memahami arti bertahan. Kupikir bertahan berarti tetap tinggal, menahan diri, mengalah demi semua orang. Padahal bertahan yang sesungguhnya adalah memastikan aku tidak hilang di dalam proses itu. Hari itu, aku pergi kontrol ke dokter sendirian. Bukan karena tidak ada yang menemani, tapi karena aku ingin mencoba. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu mengurus tubuh ini dengan penuh perhatian, bukan dengan paksaan. Di ruang tunggu, aku melihat beberapa perempuan lain. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Wajah mereka lelah. Tapi ada harapan kecil di mata mereka. Aku duduk di sana, menyadari bahwa sakit bukanlah aib. Ia adalah kondisi yang butuh dirawat, bukan disembunyikan.
Dokter tersenyum saat melihat perkembanganku. Kamu membaik, katanya. Tapi tetap pelan-pelan. Pelan-pelan. Dua kata yang dulu terasa seperti hambatan, kini justru terasa menenangkan. Aku tidak perlu cepat pulih untuk menyenangkan siapapun. Aku hanya perlu pulih untuk hidupku sendiri. Sepulang dari dokter, aku berjalan kaki sebentar. Langkahku masih pendek, tapi mantap. Aku melewati deretan rumah, mendengar suara anak-anak tertawa, melihat kehidupan berjalan tanpa menungguku. Dan anehnya, aku tidak merasa tertinggal. Aku merasa tepat di tempatku sekarang. Pesan dari suamiku masuk sore itu. Isinya lebih serius. Ia ingin bertemu. Katanya, kita perlu bicara baik-baik. Katanya, ia ingin menjelaskan. Aku membaca pesan itu lama. Dulu, aku akan langsung menyanggupi. Takut jika aku menolak, aku akan dianggap tidak peduli. Sekarang, aku menutup mata sejenak dan mendengarkan tubuhku. Dadaku tidak berdebar. Perutku tidak mual. Tapi ada rasa berat yang muncul pelan. Aku membalas dengan jujur. Aku belum siap bertemu. Kalau nanti aku sudah lebih kuat, aku akan bilang. Tidak ada drama. Tidak ada penjelasan panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah setelah menekan tombol kirim. Malam itu, aku duduk di kamar dengan lampu redup. Aku memikirkan pernikahanku, bukan dengan marah, tapi dengan kejujuran yang baru. Aku mengingat semua momen saat aku mengabaikan diriku sendiri demi menjaga kedamaian. Aku mengingat bagaimana aku belajar diam agar tidak dianggap ribut. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku kembali, apa yang sebenarnya akan berubah? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat, tapi ia cukup kuat untuk membuatku tidak melangkah mundur. Aku mulai menata rencana kecil. Sangat kecil. Bangun pagi dengan jadwal yang kuatur sendiri. Menjaga pola makan. Mencari pekerjaan ringan yang bisa kulakukan saat tubuhku siap. Semua itu bukan tentang mandiri sepenuhnya, tapi tentang mengambil kembali kendali yang dulu kuserahkan pada keadaan. Ada hari-hari ketika rasa rindu muncul. Bukan rindu pada orangnya, tapi rindu pada harapan bahwa segalanya bisa berbeda. Pada hari-hari seperti itu, aku belajar membedakan antara rindu dan kebiasaan. Tidak semua yang familiar itu sehat. Suatu sore, aku bercermin lama. Aku melihat garis lelah di wajahku, tapi juga melihat sesuatu yang baru. Keteguhan yang pelan. Tatapan yang tidak lagi meminta izin untuk ada. Aku menyentuh dadaku sendiri dan berbisik. Aku di sini. Aku nggak pergi kemana-mana. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku sangat berarti. Aku tahu, memilih diri sendiri sering disalahartikan sebagai egois. Tapi aku juga tahu, selama ini aku terlalu lama hidup tanpa pilihan. Aku hanya mengikuti arus, berharap suatu hari arus itu membawaku ke tempat yang aman. Sekarang, aku berhenti berenang melawan diri sendiri. Aku tidak menutup pintu sepenuhnya. Aku juga tidak membukanya lebar-lebar. Aku berdiri di ambang, menjaga jarak yang sehat. Untuk pertama kalinya, aku memahami bahwa keputusan yang tenang seringkali lebih kuat daripada reaksi yang emosional. Aku memilih diriku. Bukan untuk menyakiti siapapun. Bukan untuk membuktikan apapun. Aku memilih diriku karena aku ingin hidup. Bukan sekadar bertahan. Dan pilihan itu, meski sunyi, memberiku satu hal yang selama ini paling hilang. Rasa aman di dalam diri sendiri. Aku baru menyadari betapa mahalnya perasaan itu setelah sekian lama hidup tanpanya. Selama ini aku mencari aman di tempat yang salah, pada orang-orang yang tidak tahu cara menjaga. Aku mengira rumah adalah tembok, padahal rumah seharusnya adalah pelukan. Dan saat pelukan itu tak pernah datang, aku justru menyalahkan diriku sendiri. Sekarang, setiap pagi aku bangun dengan tenang. Tidak selalu bahagia, tapi tenang. Aku tahu apa yang menantiku hari ini, dan aku tahu aku punya kendali untuk menghadapinya. Jika tubuhku lelah, aku berhenti. Jika pikiranku penuh, aku diam. Tidak ada lagi suara yang menuduhku malas atau berlebihan. Tubuhku memang belum sempurna. Masih ada hari-hari ketika kepalaku terasa berat, ketika napasku pendek. Tapi aku tidak lagi memusuhi tubuh ini. Aku mendengarkannya. Aku merawatnya. Dan perlahan, ia membalas dengan kekuatan yang pelan tapi pasti.
Suamiku akhirnya datang menemuiku beberapa minggu kemudian. Kami bertemu di tempat netral. Tidak di rumahnya, tidak di rumah kakakku. Ia terlihat lebih kurus. Lebih lelah. Ada banyak hal di wajahnya yang tidak perlu ia ucapkan. Ia meminta maaf. Tidak sempurna, tidak runtut. Tapi aku mendengarnya. Aku tidak memotong. Aku juga tidak memeluk. Aku hanya mendengarkan. Seperti aku berharap dulu pernah didengarkan. Aku tidak langsung menjawab. Aku bilang padanya bahwa aku masih perlu waktu. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk memastikan bahwa jika suatu hari aku melangkah lagi, aku melangkah sebagai diriku yang utuh, bukan sebagai orang yang takut ditinggalkan. Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bertanggung jawab atas kecewanya. Kami berpisah hari itu tanpa janji, tanpa kepastian, tapi juga tanpa luka baru. Dan itu sudah cukup bagiku. Aku pulang dengan langkah pelan. Langit sore itu tidak istimewa, tapi aku merasa penuh. Bukan karena segalanya sudah selesai, melainkan karena aku tidak lagi mengejar penyelesaian dengan mengorbankan diriku sendiri. Malamnya, aku menulis lagi. Kali ini aku menulis untuk diriku di masa lalu. Perempuan yang memaksakan senyum saat tubuhnya menjerit. Perempuan yang percaya bahwa dicintai harus dibayar dengan pengorbanan tanpa batas. Aku menulis, kamu tidak salah karena sakit. Kamu tidak gagal karena butuh istirahat. Kamu tidak lemah karena memilih pergi. Aku membaca tulisanku berulang kali. Ada air mata, tapi bukan air mata yang pahit. Lebih seperti perpisahan yang akhirnya damai. Hari-hari berlalu. Hidupku tidak langsung berubah menjadi mudah. Aku masih harus mengatur ulang banyak hal. Finansial, pekerjaan, masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa sendirian di dalam diriku sendiri. Aku mulai bekerja ringan dari rumah. Tidak besar, tapi cukup membuatku merasa berguna tanpa menyakiti tubuhku. Aku tertawa lebih sering, bukan karena dipaksa, tapi karena ringan. Aku tidur lebih nyenyak. Bukan karena lelah, tapi karena tenang. Kadang aku masih ingat rumah itu. Bukan dengan marah, tapi dengan jarak. Aku mengingatnya sebagai bagian dari hidupku yang mengajarkanku satu pelajaran penting, bahwa cinta tanpa empati hanyalah tuntutan yang dibungkus kebiasaan. Aku tidak membenci siapapun. Aku juga tidak menunggu pengakuan. Aku hanya melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih jujur. Aku masih berdiri. Bukan karena aku menang besar. Bukan karena semua orang mengerti. Aku berdiri karena aku berhenti menyakiti diriku sendiri. Demi membuat orang lain nyaman. Jika hari ini kamu mendengar ceritaku dan merasa ada bagian yang mirip dengan hidupmu, aku ingin kamu tahu satu hal. Pergi tidak selalu berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aku diminta pergi saat tubuhku tidak lagi kuat. Dan saat itu, aku mengira hidupku runtuh. Ternyata tidak. Ia hanya berubah arah. Dan dari arah baru itu, aku belajar berjalan pelan, dengan kepala tegak, dengan hati yang utuh, dan dengan satu keyakinan sederhana. Aku berhak hidup tanpa harus menghilangkan diriku sendiri.